Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat saudaraku yang budiman, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Kembali di kesempatan siang ini Allah takdirkan kita kembali bisa merangkai kebersamaan lewat sentuhan nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Dan tidak pula kita lupa untuk selalu menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang terus berusaha menggali, mempelajari, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah. Sahabat saudaraku, Bapak Ibu pendengar Radio Dakta dimanapun Anda berada, pada pertemuan edisi hari ini di Sentuhan Nurani kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar ini cukup banyak. Dan para ulama ahli hadis mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar ini. Dan kemudian Abu Dzar atau Abu Hurairah maksud saya. Beliau ini adalah seorang yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dalam beberapa ketentuan menurut catatan para ulama, beliau tidak lama hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mencatat hanya kisaran 3 tahun beliau hidup bersama Rasulullah. Tapi karena semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk hidup bersama Rasulullah begitu sering, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peluang kepada sahabat Abu Hurairah untuk memahami berbagai disiplin ilmu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang kita sampaikan di pekan yang lalu berkaitan dengan nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ada 5 pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'khudhu 'anni haula'il kalimat
fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun agnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman wa la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahiki tumitil qalb. Sahabat saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yakhuju anni haula'il kalimat." Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'mal bihin. Lalu mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang-orang yang mengamalkannya. Lantas Abu Hurairah menjawab, faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, beliau meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Ya. Menyebut 5 hal. Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jagalah dirimu dari perkara-perkara yang haram. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang terkaya. Wa ahsin ila zarika takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya engkau akan menjadi orang muslim. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas nasihat Rasulullah yang pertama. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jagalah dirimu dari perkara-perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Dan sekarang kita akan membahas pesan Rasulullah yang kedua. Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang sangat terkaya. Allahu Akbar. Jadi dalam kehidupan ini manusia itu harus memiliki satu konsep dalam kehidupan agar dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa konsep itu? Konsep itu bernama ridho. Ya. Kita ini memang harus ridho, harus rela, harus ikhlas. Ridho terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Kalau kita betul-betul menerima segala apa yang Allah tetapkan, baik itu perkara pemberian, ya, baik itu banyak maupun sedikit, atau perkara-perkara yang terkait dengan masalah-masalah yang lain, ya, misalnya perkara harta dan lain sebagainya. Allah kan menciptakan kita dengan berbeda-beda mendapatkan rezeki. Ya, ada yang kadang Allah mudahkan rezekinya. Ada yang begitu sulit mendapatkannya. Ya. Nah, sahabat,
memahami konsep ini berkaitan dengan harta kekayaan, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi. Sebab persoalan kaya itu bukan hanya persoalan seberapa banyak harta kita, ya, tetapi bagaimana penyikapan kita terhadap apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Makanya jauh hari Rasulullah SAW sudah memberikan satu pernyataan terkait dengan persoalan ini. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kayaannya hati. Nah ini, kalau udah memiliki kekayaan hati, maka sikap kita sangat arif menerima segala ketetapan yang Allah datangkan. Muncul yang dikenal dengan sifat qanaah. Ya. Orang yang bertakwa ini memiliki sifat qanaah, wal qanaatu bil qalil. Nah, ini salah satu sifat karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Masih ingat kita pernah berbicara tentang beberapa ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa takwa itu paling tidak cirinya ada 4. Ya, yang melekat di dalam kepribadian seorang muslim. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Orang yang di hatinya tersimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang maha mulia. Yang kedua, orang yang bertakwa itu memiliki konsep kesadaran beribadah dengan komitmen untuk selalu mengikuti apa yang dicontohkan Al-Quran. Ya, wal amalu bitanzil. Beramal, beribadah hanya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Jadi beribadah itu harus berdasarkan Quran. Yang ketiga, ciri bertakwa itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang punya orientasi kehidupannya itu demi kepentingan akhirat. Ya. Jadi orientasi akhirat sangat kuat. Itu ciri orang takwa. Dunia tempat kita hidup itu adalah kesementaraan. Kita diberikan oleh Allah durasi yang sangat pendek di dunia ini. Ya, sampai Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun. Ya, dan sedikit sekali di antara kita yang usianya melebihi usia-usia itu. Jadi pendek sekali. Nah, pendeknya dunia inilah harus betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menggali, memanfaatkan, mempersiapkan diri kita untuk kepentingan yang sangat panjang. Sebab kehidupan akhirat itu panjang dan tak berujung. Ya, dia kekal dan abadi. Kualitas kehidupan dunia kita sangat menentukan kehidupan akhirat kita. Ya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Allah yang memberikan kita perintah yang memberikan kita wejangan untuk selalu mengingat kehidupan yang sesudah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wal qanaatu bil qalil. Ya, qanaah. Nah, qanaah ini adalah sifat yang muncul dari ridho kepada semua takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Ya, orang yang qanaah biasanya hidupnya lebih tenang. Kenapa? Karena dia puas dengan apa yang Allah berikan. Orang yang qanaah, mereka adalah orang yang memiliki kekayaan qalbu. Ya, orang yang kaya kolbunya, mereka itu adalah orang yang tidak pernah merasa takut, merasa iri, merasa dengki dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Ya, malah kalau ada tetangganya mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya harta, dia bersyukur kepada Allah. Kalau ada saudaranya memiliki usaha yang meningkat,
dia bersyukur kepada Allah. Walaupun kekayaan itu tidak diberikan kepadanya, tetapi dia cukup dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, orang yang kaya hati itu hidupnya selalu bersyukur. Dan dia hanya cukup dengan apa yang ada. Yang paling penting buat dia bukan berapa banyak harta yang Allah berikan, tetapi yang paling penting adalah apa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah. Ya, makanya orang yang kaya hati, orang yang bersyukur, orang yang qanaah, itu mereka adalah orang yang tidak pernah usil dengan apa yang orang lain miliki. Mereka itu adalah orang yang selalu melihat baik sangka terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, jadi memiliki sifat karakter ini memang tidak mudah, berat sekali. Apalagi kalau kita merasa tersaingi dalam kehidupan ini. Dan kita tidak nyaman disaingi. Ya. Makanya berusaha terus agar kita bisa berada pada posisi di atas. Padahal kalau kita selalu seperti itu, hidup kita akan merasa lelah, akan capek. Ya, udah terima saja. Allah memberikan kita ketetapan, ketentuan sudah sesuai dengan ukuran dan takarannya. Jadi ridho dengan ketentuan Allah itu memang tidak mudah untuk mendatangkannya. Membutuhkan sebuah pemahaman berkaitan dengan keyakinan. Ya. Karena kan semua kehidupan ini berdasarkan keyakinan. Kalau kita yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, sepenuh-penuh keyakinan, maka insya Allah hati kita akan terasa damai. Karena kita yakin bahwa Allah pasti turun tangan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bertauhid, yang beriman secara sempurna, mereka adalah orang-orang yang sangat amat yakin bahwa kehidupannya telah ditetapkan Allah sesuai dengan durasinya. Jadi membangun keyakinan ini penting. Ya. Nah, sahabat saudaraku, tentu saja orang-orang yang memiliki sifat ridho terhadap ketetapan Allah, orang-orang yang memiliki sifat qanaah menerima segala apa yang ditentukan Allah, orang-orang yang rela ya dengan segala apa yang Allah takdirkan, bukan berarti dia tidak berusaha untuk meraih sesuatu yang lebih. Ikhtiar itu tetap diwajibkan, diharuskan, ya, agar dia mendapatkan yang lebih baik dari yang sudah ada. Jadi dia tetap harus berusaha. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan yang lebih baik. Ya. Untuk mendapatkan yang lebih sempurna. Bahwa ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, itu memunculkan keyakinan bahwa memang Allah telah menentukan sesuai dengan ukurannya. Tapi ikhtiar tidak boleh kita hentikan. Harus terus. Ya, misalnya orang rela dengan ilmu yang sedikit, sudah tidak nambah lagi. Itu salah. Orang ridho dengan rezeki yang sedikit, udah tidak ikhtiar lagi. Itu keliru. Ya, jadi berusahalah terus-menerus. Ya, berikhtiarlah terus-menerus. Agar kita mendapatkan betul-betul apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun nanti kita akan tetap kembali kepada keyakinan bahwa Allah lah penentu segala keputusan. Allah lah pemberi segala keinginan. Kita hanya berikhtiar mencari sesuatu, sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya ridho. Ya. Jadi nasihat Rasulullah ini penting untuk kita renungkan. Apa itu? Kalau kita ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Kaya itu perasaan, ya, ada di hati kita. Makanya yang harus kita manage itu adalah hati kita. Ya. Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Nah, sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah.
Di sini sasaran yang harus kita pahami adalah manajemen yang harus kita bangun untuk bisa mendatangkan ridho itu adalah hati kita. Ya. Karena ridho, rela, ikhlas, qanaah, syukur, sabar, itu kan perkara hati. Itu ibadah-ibadah hati. Apa itu ridho? Yang dimaksud ridho kepada sesuatu itu adalah kita merasa cukup, merasa puas dengannya, dan tidak menginginkan selainnya. Itu ridho namanya. Ya. Nah, kalau kita ridho kepada Allah sebagai Rabb, itu maknanya ridho kepada segala perintah dan larangannya. Ridho kepada segala ketentuan dan pilihannya. Ridho segala kepada apa yang diberikan dan dicegahnya. Inilah syarat untuk mencapai tingkatan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ridho terhadap apapun, baik terhadap Allah, baik terhadap Islam, ya kan? Baik terhadap segala perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Ridho terhadap Allah tadi, ridho kepada segala perintah dan larangannya, ridho kepada segala ketentuan dan pilihannya, ridho kepada apapun yang diberikan dan dicegahnya. Sementara ridho kepada Islam sebagai agama, ya kan? Kita harus ridho Islam sebagai agama. Artinya apa? Kita sudah merasa cukup dengan mengamalkan Islam dan tidak akan berpaling kepada selain Islam. Ya, ketika kita ridho kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, maka itu maknanya ya cukup diri kita mengikuti petunjuk, tidak petunjuk lain. Cukup diri kita mengikuti sunnah Rasulullah, tidak ajaran-ajaran yang lain. Cukup diri kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menginginkan selain petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ridho terhadap sunnah. Jadi ridho terhadap Allah, ridho terhadap Islam, ridho terhadap sunnah. Dan yang berikutnya ridho terhadap takdir Allah. Ya, Allah telah menciptakan kita jauh sebelumnya, telah diberikan ketetapan, ketentuan. Dan kita ini, Allahu Akbar, sangat amat bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan keridoan yang sangat penting ini, maka kita menghambakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Ya, menghambakan diri, berserah diri, tunduk pasrah kepada ketetapannya. Ya, sebagaimana yang pernah kita singgung ketika berbicara tentang makna dan hakikat Islam, ya. Kemudian seorang ulama besar, beliau menukil di dalam kitab kecilnya yang berjudul Salasatul Usul, beliau mengatakan al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkannya. Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah dengan selalu mentaati segala perintahnya. Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, ya, bentuk kekufuran, dan berlepas diri dari segala orang-orang yang menjadi pelaku kesyirikan itu. Nah, itu adalah Islam. Ya. Muncul kesadaran berislam karena kita ridho dengan Islam. Kita ridho dengan apa yang ditetapkan Allah. Kita ridho apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah makna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat, sebagai seorang hamba, kita wajib menunaikan segala perkara-perkara yang ditetapkan Allah kepada kita. Ya,
Juga kita wajib ridho terhadap segala macam takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Kita ini punya takdir. Ada musibah. Itu takdir. Ya. Kemudian ada kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap kita berbeda-beda. Itu masuk dalam ranah takdir. Ya. Takdir dalam perkara-perkara yang memang sudah Allah tentukan. Tidak boleh berubah dan tidak bisa dirubah. Kenikmatan dengan segala ragam yang kita miliki, itu juga merupakan bentuk takdir lain yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Nah, sahabat, perkara-perkara ini masuk dalam ranah akidah. Ya. Dalam ranah ibadah. Makanya dalam persoalan ini, ketika kita ridho terhadap segala macam yang didatangkan Allah kepada kita, baik itu Islam, baik itu Quran, baik itu Rasulullah SAW, maka tidak boleh di dalam hati kita ada keyakinan, kepercayaan kepada selain Allah. Kepercayaan dan keyakinan di dalam hati kita selain Allah, itu yang kita kenal dengan syirik. Ya. Tidak boleh syirik dalam ketaatan. Kita tahu bahwa ada satu ayat yang mungkin pernah kita dengar. Dalam satu surah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka ada dua kuncinya. Yang pertama, falyamal amalan shalihan, hendaklah ia memperbanyak amal-amal soleh. Ya, yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan seorang pun dalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, ya. Jadi tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, sahabat-sahabat saudaraku, begitu banyak perkara-perkara yang sudah kita pahami dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita lupa, seringkali kita alpa, bahwa ketetapan yang Allah tentukan kepada kita, itu sudah dalam garis takdirnya. Ya. Nah, sekarang ketika kita masuk dalam ranah ibadah, maka ibadah itu betul-betul harus berdasarkan kesadaran untuk mentauhidkan Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah semata-mata. Ya. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang kalian sekutukan. Nah, orang-orang di luar Islam ini banyak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ibadah. Ya, oleh karena itu mari kita kembali kepada dasar ibadah yang sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Baik. Saudara-saudara, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke hadis yang disampaikan Rasulullah tadi berkaitan dengan ridho terhadap segala ketetapan takdirnya. Bicara tentang ridho ini lagi-lagi memang tidak mudah. Ya. Membutuhkan kajian yang cukup panjang. Sebab seperti perkara-perkara lain dalam Islam, seperti keikhlasan, kejujuran, keridhoan, itu sebelumnya membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap agama kita. Ya. Pemahaman yang utuh terhadap Islam kita. Kalau hanya sekedar mengatakan kami ridho, kami ikhlas, kami jujur, kami ini dan kami itu mudah sekali. Ya, kalau hanya sekedar kita mengucapkan kalimat-kalimatul haq seperti kalimat la ilaha illallah, kita ucapkan ribuan kali, itu mudah sekali.
Tetapi yang diharapkan dalam Islam itu, pemahaman kita tentang hakikat yang sebenarnya, tentang makna-makna yang kita sebutkan itu harus betul-betul dalam. Sehingga kalimat itu bukan hanya sekedar ungkapan dalam keseharian kita. Saya ridho, saya ikhlas, saya rela. Ya. Keikhlasan harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih baik. Kejujuran harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih jelas. Ya seperti kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini kan ungkapan yang sudah kita pahami bahwa ini adalah kalimatul haq. Ini adalah kalimatul tauhid. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Ya. Pembeda antara kafir dengan muslim itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat ini merupakan harga surga bagi kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari perkataannya sebelum dia mati, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, sekilas ungkapan ini begitu sederhana. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, begitu mudahnya ya masuk surga dengan mengucapkan kalimat ini? Ya tentu mudah bagi orang yang memahaminya. Masuk surga bagi orang yang mengerti kandungan maknanya. Dan mendapatkan kemuliaan bagi orang-orang yang mengetahui hakikatnya. Tetapi bagi orang-orang yang hanya sekedar ngucapin kata, walaupun dia sebut ribuan kali, tapi kehidupannya tidak berubah, kesyirikannya tidak berubah, pemahamannya hanya sebatas itu, maka tidak akan pernah dia mendapatkan kebaikan yang lebih dari sekedar apa yang dia baca. Makanya para ulama lagi-lagi memberikan kita semacam catatan. Ya, mereka mengatakan kalau kita ingin menjadikan kalimat la ilaha illallah itu betul-betul menjadi pembela kita, dunia dan akhirat kita, ya maka ada syarat-syarat yang harus dipahami oleh pembaca la ilaha illallah. Masih ingat syarat-syarat la ilaha illallah yang pernah kita sampaikan? Yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan tentang la ilaha illallah itu. Yang kedua adalah al-yakin, keyakinan yang tumbuh dari dasar hati yang ikhlas, bahwa itu adalah kalimat yang paling benar. Yang ketiga adalah al-ikhlas, sebuah ketulusan. Ya murni, tidak ada ilah di hati kita kecuali Allah. Kemudian yang keempat adalah at-tasdiq, jujur terhadap kalimat tauhid ini. Yang kelima adalah al-mahabbah, kita ucapkan dengan penuh rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-inqiyad. Betul-betul didasari dengan ketundukan hati untuk mengamalkan la ilaha illallah. Dan yang ketujuh adalah al-qabul. Kita harus menerima segala apapun bentuk yang ditetapkan Allah kepada kita. Nah ini syarat dari la ilaha illallah. Nah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah tadi, ya sebuah nasihat yang kedua dari 5 nasihat yang disampaikan di dalam hadis ini, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya engkau akan menjadi orang terkaya. Nah, saya ingin mengatakan, ini kalimat mudah diucapkan. Ya. Dan Rasulullah sangat amat mudah mengucapkan itu. Tetapi jujur, berat bagi hati yang tidak memahami, berat bagi hati yang tidak mengerti untuk meridhoi segala apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ya lebih-lebih orang yang tidak suka terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap kehadiran Rasulullah. Bagaimana mereka mau meridhoinya sementara cinta pun tidak? Ya. Nah, di dalam hadis qudsi ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya al-qudus, suci ya. Masuk dalam kategori ayat-ayat Allah, firman Allah hadis qudsi itu.
Cuma memang dia tidak masuk dan tidak diletakkan di dalam ayat-ayat Quran yang kita baca. Tapi dia ayat-ayat Allah. Ada hadis kursi begini bunyinya. Ya qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarda biqada'i wa lam yashkur bi ni'mai." Barang siapa yang tidak ridho atas segala hukum, ya, atas segala perintah, atas segala larangan, janji qada dan qadarku, ya kata Allah ini, dan tidak bersyukur, ya walam yashkur bi ni'mai, dan tidak bersyukur atas kenikmatanku, binikmati maksudnya, walam yasbir bibalai fal yakhruj tahta samai wal yatlub robba siwai. Ya, saya ulangi artinya. Allah berfirman kepada Rasulullah, barang siapa yang tidak ridho atas segala hukum, perintah, larangan, janji, qada dan qadarku, dan tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmatku, serta tidak sabar atas segala cobaanku, maka keluarlah dari bawah langitku yang selama ini engkau jadikan sebagai atapmu, dan carilah Tuhan lain selain diriku, kata Allah. Ya, ini luar biasa hadis kursi. Tentu rasanya tak akan pernah mungkin kita bisa keluar dari bumi Allah ini. Ya, kita bisa mencari langit lain selain langit Allah ini. Tetapi ini adalah satu pernyataan yang sangat berat. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, barang siapa di antara kita yang tidak ridho dengan hukum yang Allah datangkan, dengan larangan yang Allah tentukan, dengan janji qada dan qadarku, kata Allah, dan tidak bersyukur atas segala kenikmatan yang aku berikan, maka keluarlah dari bawah langitku yang selama ini engkau jadikan sebagai atapmu. Cari Tuhan lain selain diriku. Ya, Allahu Akbar. Ini begitu keras Allah memberikan sebuah teguran. Walaupun sampai kepada Rasulullah, tapi ini sesungguhnya disampaikan untuk kita semua umatnya. Jadi seakan-akan Allah ingin berkata kepada kita semua, wahai manusia, ya, wahai manusia, siapa di antara kalian yang tidak ridho terhadap perintah, larangan, janji, qada dan qadarnya, tidak bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak sabar atas segala cobaanku, silahkan kamu keluar dari langitku, ya, yang selama ini engkau jadikan sebagai atap. Silahkan cari Tuhan selain diriku, yang selama ini telah memberikan rezeki kepadamu. Allahu Akbar. Sahabat saudaraku, jadi ridho terhadap segala ketentuan Allah ini merupakan perkara yang penting, karena Rasulullah telah mengatakan bahwa kalau kita ridho dengan segala apapun yang Allah datangkan, maka insya Allah kita akan merasa kaya. Apa sih artinya ridho? Ya, ridho itu dalam bahasa kitanya rela, ya. Rela. Mencari ridho Allah itu maknanya mencari apa yang membuat Allah rela pada kita. Ya. Jadi kalau kita mencari ridho Allah, itu harus mengikuti aturan main Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus mengikuti apa maunya Allah. Dan memang harus, ya tidak bisa tidak. Takwa ini merupakan satu bagian terpenting dari kehidupan kita agar kita menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa orang yang bertakwa diridhoi Allah? Sebab makna takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Siapapun orang yang melaksanakan perintah Allah, siapapun orang yang menjauhi larangan Allah, maka dia adalah orang takwa. Dan orang yang takwa sangat diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Jadi kalau ingin mencari ridho Allah, cari, laksanakan, amalkan
sebuah perkara yang membuat Allah ridho kepada kita. Apa saja? Ya ibadah. Ya, ibadah ini adalah bentuk penghambaan kita kepadanya. Di dalamnya ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada sedekah, macam-macam. Ya, ini adalah bentuk ibadah. Nah, setelah kita beribadah, baru kita kemudian memohon pertolongan kepada Allah atas setiap apa yang kita inginkan. Makanya ada sebuah ungkapan yang selalu kita sebut berulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah permintaan kita setiap waktu. Doa yang terus kita panjatkan setiap saat. Doa apa? Meminta pertolongan. Isti'anah. Ya. Isti'anah ini perkara yang penting, sahabat. Karena melaksanakan ibadah dan meminta pertolongan, ini adalah sarana. Jadi Allah kasih sarana kepada kita. Sarana yang pertama adalah ibadah, yang kedua isti'anah. Ya, sarana untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, untuk mendapatkan keselamatan hidup. Dan tidak ada kesuksesan kecuali dengan melaksanakan ibadah dan isti'anah. Ya, Masya Allah. Apa itu isti'anah? Ini banyak kajian-kajian yang sering kita temukan. Makna isti'anah itu sebetulnya hampir mirip dengan isti'azah. Kalau isti'azah itu minta perlindungan. Kalau isti'anah itu minta pertolongan. Ya, isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana yang kita ungkapkan dalam sebuah surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini penting isti'anah ini. Ibadah yang sangat agung. Ketika kita melakukan isti'anah, ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, orang yang isti'anah meminta pertolongan hanya kepada Allah, dia yakin bahwa dia percaya kepada Allah. Yang kedua, bersandar kepada kemahabesaran Allah. Ini aspek isti'anah. Ya. Maka orang yang beristi'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti ia telah menduakan Allah dalam isti'anahnya. Ya, orang yang minta pertolongan kepada selain Allah berarti dia telah mengkhianati kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan wa ijasta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sahabat, insya Allah nanti kita akan coba mengurai makna isti'anah dengan sempurna. Ya, karena waktu tidak cukup kita untuk menjelaskan segala perkara-perkara yang lain selain hadis ini. Nanti kita akan lanjutkan ya kajian yang berikutnya. Baru ada 2 dari 5 nasihat yang disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya akan kita coba. Dan pekan depan kita akan membahas tentang tema wa ahsin ila zarika takun mu'minan. Ya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang mukmin. Nah, tetangga dalam tanda kutip ini adalah orang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Di belakang, kanan, kiri, depan rumah kita. Ternyata ini juga menjadi penentu kualitas baiknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat bermanfaat. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.